Halo Sobat Rebahan dimanapun kalian berada. Sehat semua kan? Gimana puasanya? Ada yang bolong-bolong kah? Seperti sempak kalian? Atau lancar-lancar aja? Oh iya, mumpung sekarang bulan puasa, bulan yang penuh berkah, saya ingin berbagi sedikit nih guys, untuk kalian para penonton setia di channel ini. Ada 100k saldo e-wallet untuk 2 orang pemenang. Cara ikutannya mah gampang. Cukup subscribe dan komen di video ini, serta cantumkan Instagram kalian agar nanti yang menang bisa saya hubungi lewat DM. Dan untuk pengundiannya nanti akan saya laksanakan setelah 2 atau 3 hari video ini tayang, oke? Ya udahlah, langsung aja, nggak usah banyak cincong lagi. Pastikan bantal di bawah kepala, tarik selimut, pasang headset dan capcus. Di latar belakangi perairan di Afrika, ada sebuah kapal barang milik pemerintah Cina ingin dibajak oleh sekelompok perompak. Namun, seorang pria bernama Leng Feng lompat ke laut untuk mengusir para perompak tersebut. Ya, ini dia Wolf Warrior 2. Leng Feng adalah seorang militer pasukan khusus Cina. Dia rela melepas keanggotaannya dan dipenjara demi menolong keluarga temannya dengan melawan seorang konglomerat yang ingin menggusur rumah temannya tersebut. Tiga tahun kemudian, setelah dia keluar dari penjara, dia berada di sebuah negara yang ada di Afrika. Alasan dia pergi ke Afrika lagi, karena dia ingin mencari seseorang yang membunuh tunangannya, yang mati saat menjalankan misi ke perbatasan. Berbekal sebuah peluru yang ditemukan dekat jasad tunangannya itu, dia mencari dan menanyakan ke beberapa orang mengenai asal-muasal peluru tersebut. During that time from Djurba to Tolagnu, Kebetulan, negara yang sedang dia tuju itu sedang mengalami krisis. Mulai dari pemberontakan, dari sebuah kelompok yang ingin melengsarkan pemerintah sekarang, negara tersebut juga sedang dilanda sebuah wabah menular yang bernama Lamanla. Ketika sedang asik bersantai di pantai bersama si bedul, ya ini bocahnya, tiba-tiba datang sekelompok pemberontak yang langsung menembaki area pantai tersebut. Leng Feng dan bedul pun lari. Mereka pergi ke sebuah minimarket yang berada di sekitar situ, tetapi tiba-tiba di tengah situasi itu, Leng Feng yang memang mantan seorang pasukan khusus militer Cina pun beraksi dan berhasil melumpuhkan semua pemberontak yang berada di dalam minimarket tersebut. Selanjutnya, mereka pun berencana untuk pergi ke kantor kedutaan Cina karena di sana menjadi tempat yang paling aman, karena pemberontak tidak akan berani menyerang kantor tersebut. Mereka pun berlari dari situasi di mana para pemberontak saling tembak-menembak dengan tentara dari kubu pemerintah di negara tersebut. Tetapi tiba-tiba hingga akhirnya mereka berhasil sampai di depan kedutaan Cina. Dan ada salah satu pejabat kedutaan Cina yang berhasil menolong mereka dan membuat para pemberontak itu mundur. stand up. We are Chinese.
Kemudian, mereka yang berhasil selamat telah tiba di pelabuhan untuk pergi ke China. Kedutaan meminta kepada tim penyelamat untuk menyelamatkan Dr. Chen, karena Dr. Chen adalah aset berharga bagi China dan negara Afrika tersebut. Di lain sisi, Leng Feng mendapat info dari seseorang bahwa peluru yang selalu dia bawa itu adalah salah satu peluru yang digunakan oleh tentara bayaran elit, yang menjadi dalang dari pemberontakan di negara Afrika tersebut. Ketika kedutaan sedang berdebat dengan tim penyelamat yang tidak bisa membantu menyelamatkan Dr. Chen, karena PBB melarang untuk sebuah negara ikut campur dalam urusan negara lain, Leng Feng yang mendengar itu langsung menawarkan diri untuk pergi sendiri menyelamatkan Dr. Chen. 原中国人民解放军东南军区特种作战旅战狼中队，冷锋。 Lanjut lagi, di mana para tentara bayaran sedang berada di rumah sakit dan ingin mencari Dr. Chen. Di tengah keadaan itu, seorang perempuan mengaku bahwa dia Dr. Chen. Namun, dia ketahuan bahwa dia bukan Dr. Chen. Ya, nama asli dia adalah Dr. Rahel. Ketika Dr. Rahel hendak ingin dibunuh, tiba-tiba Leng Feng yang datang dengan epik itu berusaha menyelamatkan Dr. Chen. Tetapi karena Dr. Chen sudah sekarat, ia pun memberi wasiat kepada Leng Feng untuk menyelamatkan anak asuhnya. Leng Feng pun kabur bersama Dr. Rahel dan Pasha, anak asuh dari Dr. Chen. Kejar-kejaran pun tak terelakkan, hingga akhirnya Leng Feng lolos dari kejaran para tentara bayaran itu. Tetapi karena kurang fokus, belum minum aqua, mobil yang dikendarainya harus jungkir balik. Untungnya, mereka berhasil selamat. Dibantu oleh warga, mobilnya pun bisa dikembalikan seperti semula, dan mereka pun langsung pergi ke pabrik untuk menyelamatkan ibunya si bedul. 分子屠杀，可莫氏和其他的中方医务人员。的波尔尼大桥已被炸毁，我和樊大师正在全力。 Sesampainya di pabrik, Leng pun langsung mendapat sambutan meriah dari para pekerja di pabrik itu, sampai semua menodongkan senjatanya ke Leng. Namun, karena Leng membawa kabar baik bahwa akan ada helikopter yang akan menyelamatkan semua orang di pabrik itu, mereka pun aman. Malamnya, ketika mereka sedang asik berpesta, ada sebuah drone terbang di atas mereka. Tetapi tiba-tiba drone yang menembaki mereka itu dikendarai oleh tentara bayaran yang ingin mengincar Leng Feng serta Pasha. Mereka semua berlarian menghindari penembakan dari sebuah drone itu. Si Cueng berhasil menembak jatuh salah satu drone tersebut. Ya, ini dia orangnya. Cueng adalah salah satu mantan pasukan khusus Cina, sama seperti Leng Feng. Dia sangat akurat dalam menembak. Ketika Leng Feng dan Cueng berduet untuk membasmi para tentara bayaran itu, di tempat lain, salah satu tentara bayaran itu ingin mengincar Pasha. Namun, Leng datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Pasha dan bertarung melawan salah satu dari tentara bayaran tersebut. Leng Feng menang dalam duel itu, namun dia tetap terpojok dan diserang oleh kelompok tentara bayaran itu yang terus berdatangan. Dikala dia sudah dikepung dan dia Big Daddy, komandan tentara bayaran itu ingin membunuh Leng Feng. Dewi Fortuna ada di dekatnya. Big Daddy disuruh mundur oleh jenderalnya sehingga Leng Feng pun selamat. Daddy, I'm ordering you to get the fuck back here now! Namun, Leng Feng yang sudah sekarat itu ternyata dia juga terkena virus Lamanla yang makin membuat buruk kondisinya. Akhirnya, Leng pun pergi bersama Dr. Rahel dan Pasha dari pabrik tersebut.
Di tengah hujan deras, Leng yang mengendari mobil itu tiba-tiba tidak sadarkan diri dan menabrak sebuah bebatuan besar. Dokter Rahel pun langsung membawa Leng serta Pasha beristirahat di dalam goa. Leng yang menggigil karena gejala dari virus Lamanla diberi vaksin oleh Dokter Rahel. Ya, vaksin yang dimaksud itu adalah mengambil sampel darahnya si Pasha yang disuntikan ke tubuhnya si Leng. Yang ternyata Pasha itu antibodinya tidak terpengaruh oleh virus Lamanla, sehingga paginya Leng langsung sembuh. 陈博士发现有极少数人体内有抵抗拉曼拉的抗体，在他无 Dengan persiapan yang sudah matang, Leng pun kembali ke pabrik untuk menyelamatkan para pekerja pabrik. Hingga sampai di sana, dia berhasil melumpuhkan beberapa tentara bayaran yang sedang berjaga dan berhasil membebaskan para sandera. Akhirnya Leng Chueng bersama Fan yang selalu memakai baju militer itu menyerang balik sisa para tentara bayaran yang berjaga di pabrik. Ketika berhasil menghabisi semuanya, datanglah helikopter bantuan untuk mengevakuasi para perempuan yang masih selamat. Tetapi ketika helikopter hendak pergi, tiba-tiba Leng beserta semuanya segera menolong yang berada di helikopter itu. Namun tiba-tiba datang beberapa tank yang langsung menembak helikopter itu. Leng pun menyuruh Dokter Rahel dan lainnya untuk bersembunyi di bunker, sedangkan Leng beserta dua temannya itu berusaha menghadapi musuh. Ketika Leng sempat tertimpa reruntuhan akibat tembakan dari tank tersebut, para pekerja yang berada di bunker pun ketahuan dan banyak yang mati tertembak karena hal itu. Chueng dan Fan pun juga tak luput terkena tembakan dari serangan tersebut. And grace, my grace appears. Berkat sinyal dan melihat video call dengan si Leng tentang keadaan di pabrik itu, dengan sangat menyesal, komandan pasukan militer Cina itu menembak rudal ke area tersebut. Leng pun bangkit kembali dari reruntuhan itu setelah menarik kaki salah satu pemberontak. Dia pun mengamuk kembali dan menghabisi beberapa dari tentara bayaran tersebut. Tapi Leng harus tertembak oleh komandan dari tentara bayaran itu. Dan peluru yang mengenainya itu tertancap di baju anti pelurunya. Langsung tuh dia ambil peluru dan begitu terkejutnya dia bahwa peluru yang mengenainya itu sama persis coraknya seperti peluru yang ia cari. Peluru yang membunuh tunangannya itu membuat dia sangat kesal dan segera menghampiri komandan pasukan musuh itu. Duel di antara keduanya pun tak terhindarkan. Baku hantam pun terjadi antara mereka berdua. Di saat itu juga, rudal yang ditembakkan oleh pasukan militer Cina secara kebetulan hanya mengenai para pasukan pemberontak. Di tengah duel tangan kosong, si Big Daddy bermain licik. Dia menggunakan mata pisau kecil untuk menyerang Leng Feng, yang berhasil mengenai bagian samping perut Leng Feng. Leng Feng yang terdesak hendak ingin ditikam, tetapi mendengar suara Pasha membuat dia semangat lagi dan membalikan keadaan. Big Daddy pun tewas sehingga Leng Feng berhasil membalas dendam kematian tunangannya. Ya, Mamat, ending yang cukup menegangkan.
Jadi misi Leng Feng yang ingin mencari pembunuh tunangannya pun tercapai. Berbagai rintangan berhasil dia lewati. Dia pun hampir terbunuh beberapa kali, tapi karena semangat dan kekuatan cinta, dia berhasil mencapai tujuannya. Oke guys, segitu dulu ya ceritanya. Oh, jangan lupa ikutin juga tuh giveaway-nya ya kan. Kok cuma subscribe sama komen doang ya enggak? Itu doang, slow. Udah ya, thank you.